Pentingnya mengurus perizinan untuk toko gitu ya, pengusaha gitu itu. Jadi kalau ada masalah untuk lokasi atau perbedaan pendapat dengan masyarakat itu kita bisa, oh saya sudah punya surat izinnya gitu. Nggak sampai 1 minggu sih, nunggu beberapa hari tapi nggak sampai lama, itu sudah dapat izin. Untuk benih sendiri itu kan harganya mahal, tapi hasil panennya itu jualnya itu murah banget, nggak stabil. Terus pestisida kan nggak murah gitu loh mas. Nah itu kemarin sempat plastik aja mahal pol, bisa buat nyicil motor. Perkenalkan, nama saya Laras Hanifa. Saya tinggal di Desa Bangsal, Ketundan, Pakis, Kabupaten Magelang. Saya memiliki toko pertanian Laras Tani yang berada di Desa Kragilan dan Desa Bangsal, tepatnya di rumah saya. Toko yang Kragilan untuk toko yang pertama, terus membuka cabang yang di Bangsal. Pemilik toko Laras Tani itu suami saya, namanya Mas Aan Arianto. Kebetulan saya istrinya Laras Hanifa. Nah, toko pertanian Laras Tani itu mengambil dari nama saya. Laras Tani dulu buka tahun 2022, tepatnya Agustus 2022. Jadi sekarang Laras Tani sudah buka hampir 4 tahun. Kalau di cabangnya buka 2024. Awal mula pembukaan toko sini itu dulu kan Mas Aan punya usaha pengumpulan cabai dari petani gitu. Terus petani pada ngeluh, mbok sekalian buka toko pertanian biar mau beli obatnya itu gampang gitu. Terus dari sedikit-sedikit buka, mulai dari paling obat-obat 1 rak, 2 rak gitu. Terus jadinya buka toko pertanian sekalian. Tantangan awal merintis toko pertanian itu lebih ke hasil panen petani sih mas. Soalnya kan kalau panennya itu sukses, otomatis petani belanjanya obat juga lumayan gitu untuk produk-produk dari toko pertanian. Terutama kalau ada produk kan ada yang grade A, grade B gitu toh. Kalau panennya sukses itu mesti obat pertanian itu milih yang bagus gitu loh. Kalau panennya itu rada dikit itu kan otomatis milihnya produk yang bawahnya gitu. Produk-produk yang dijual pas awal buka itu produk-produk yang sudah kebanyakan dikenal sama petani. Kemudian sudah mulai berlanjut itu terus ada pengembangan produk-produk, pengembangan kita coba gitu. Kok petani juga cocok, nah kita tambah lagi. Masih dikit banget sih untuk penyubur, paling 2 macam gitu. Terus kalsium paling 2 macam, paling perekat juga paling 2 macam, 3 macam gitu. Dulu pas buka itu cuma 1 rak sama 1 rak depan sama 1 rak belakang gitu. Kalau merek itu kemungkinan sekarang udah lebih dari 100 sih mas. Untuk produk-produk yang sudah dikenal masyarakat sama dikenal petani terutama tuh, sama yang pengembangan. Untuk Laras Tani sendiri kita sudah menjual mulai dari pupuk, peralatan pertanian, yang kecil sampai yang besar, terus pestisida, perekat, sama penyubur, terus pupuk-pupuk cair apapun, pupuk-pupuk yang berbentuk tepung kita juga ada. Terus tidak hanya yang kemasan besar, share in share juga ada. Jadi untuk kan petani senangnya kalau kadang ada pupuk yang ukurannya kecil tapi mahal. Nah, kita mengakalinya dengan di kemasan kecil-kecil, jadi terjangkau tapi bisa diecer gitulah. Jadi tidak membebankan petani. Produk dari Mano itu di sini ada, salah satunya itu produk perekat merek 3D, ukuran 1 liter. Kenapa saya memutuskan untuk memilih produk 3D yang ukuran 1 liter itu? Karena produk 3D itu termasuk perekat yang harganya itu terjangkau, tapi kualitasnya juga bagus. Jadi petani kan suka toh mas dengan harga yang terjangkau, terus kualitasnya lumayan gitu toh. Juga di sini perekat 3D itu termasuk best seller sih untuk perekat ukuran 1 liter. Hal-hal yang dipersiapkan untuk membuka toko pertanian. Yang pertama itu yang pasti adalah modal mas. Modalnya nggak sedikit. Modalnya banyak, terus mentalnya itu harus kuat. Soalnya kan persaingan kan di wilayah yang potensi pertanian gitu toh. Terus saingannya itu banyak. Toko-toko kecil, dari toko kecil sampai toko besar itu banyak. Terus terutama itu persaingan harga. Harga itu kan sana lebih murah, sini lebih mahal gitu toh. Jadi harus gimana ya, kalau kita harganya ya nggak murah-murah banget, tapi gimana pelanggan itu tetap nyari kita gitu loh mas, dengan membangun kepercayaan pelanggan gitu tuh. Untuk kebutuhan saat ini ya indeks ekonomi itu, kalau modal untuk toko pertanian ya, kalau toko pertanian pemula gitu ya 50-an lah,
250-an sudah. Untuk maksudnya bukan produk obatnya juga loh, untuk tempat, untuk fasilitas-fasilitas gitu loh. Untuk modal awal itu 50% untuk produk, terus lainnya untuk kayak fasilitas-fasilitas, kemudian promo-promo kepada petani-petani. Kita juga buka di sosmed, juga di selebaran-selebaran gitu. Terus alat-alat seperti rak, terus peralatan ATK juga, komputer, kita juga pisahkan dari modal produk. Kalau toko pertanian, penentuan lokasi toko pertanian itu yang penting dekat dengan petani, Mas. Terus mudah diakses oleh petani. Buka toko pertanian kan nggak cuma jual tok, tapi memberi solusi juga kepada petani. Terus memberikan kalau petani tanya ini kalau masalah hama ini obatnya apa ya Mas, itu bisa memberikan solusi. Saya mengurus izin untuk membuka usaha toko pertanian ini dimulai dari kita izin ke masyarakat setempat yang akan kita buka usaha. Contohnya kan saya rumahnya di Bangsal, tapi mau usaha di Kragilan. Jadi saya minta izin ke perwakilan warga Kragilan untuk membuka usaha toko gitu toh. Minta persetujuan perizinan gitu dari RT RW setempat. Terus kita lanjutkan ke kelurahan. Kemudian dari kelurahan kita sudah dapat surat izin, kita ngurus pajak juga. Kita membuat dulu pajak NPWP. Habis itu kita ngurusnya di Dinas Penanaman Modal di Magelang. Pengurusan perizinan toko ini kita nggak sampai 1 minggu sih. Nunggu beberapa hari tapi nggak sampai lama. Itu sudah dapat izin. Pentingnya mengurus perizinan untuk toko gitu ya, pengusaha gitu itu. Jadi kalau ada masalah untuk lokasi atau perbedaan pendapat dengan masyarakat itu kita bisa, oh saya sudah punya surat izinnya gitu. Jadi kalau ada yang protes itu sudah mana ya bukan untuk menang kalah tapi kita sudah dapat izinnya kok gitu. Jadi ya namanya juga kayak gitu kan, nggak semua orang suka atau Mas. Jadi kita bisa membela diri gitulah. Menurut saya untuk produk-produk yang harus terus ada di toko pertanian itu ya pertama peralatan pertanian itu penting, kemudian pestisida, terus penyubur, kemudian alat-alat pendukung lainnya, obat-obat pendukung lainnya. Nggak harus, ya kan pestisida banyak jenisnya, jadi untuk pendukung-pendukung lainnya seperti pupuk-pupuk organik maupun yang non-organik gitu. Menurut saya untuk mengelola produk-produk yang mempunyai masa simpan terbatas itu pertama kita tahu dulu apa kebutuhan dari petani itu seperti apa. Contohnya benih kan ada musimnya. Kalau untuk musim yang kalau mau menghadapi musim cabai kita stok benih cabai lebih banyak. Terus sesuai kebutuhan sama petani. Jadi kalau lagi nggak musim cabai ya jangan stok cabai banyak. Jadi untuk kita menyesuaikan kebutuhan petani dan kebutuhan cuaca juga sih. Cuaca mempengaruhi produk-produk yang dijual, Mas. Untuk menghindari stok mati itu kita cek setiap hari sih, Mas. Untuk stok-stok di toko ini yang kadaluarsa yang mana, terus ini kok yang paling laku kita tambah lagi stoknya. Untuk yang nggak begitu laku kita besok dikurangi, terus besok lagi dikurangi kalau order gitu toh. Kalau untuk produk-produk yang lebih laku gitu kita tambah terus. Kita menentukan harga jual itu dilihat dari margin tokonya, Mas. Kita modalnya berapa, terus kita perawatan toko, punya karyawan juga toh. Terus kebutuhan sama petani juga jangan terlalu mahal gitu toh. Jangan terlalu tinggi gitu. Kita menyesuaikan dari pertama margin toko sama kebutuhan petani, kemudian dilihat dari toko-toko yang lain. Jangan sampai kita lebih rendah atau lebih tinggi dari toko-toko yang lain. Cara saya bisa bersaing dengan toko yang lain itu pertama itu pelayanan, Mas. Jadi kita tidak hanya menjual produk saja, tapi kita juga memberikan pelayanan yang insya Allah ramah. Terus tokonya juga memiliki fasilitas yang memadai seperti fasilitas untuk pemotongan plastik, fasilitas untuk petani juga. Kalau kadang antri kan bosen, kita ada ruang tunggu juga, bisa ngopi gratis. Terus kita juga memberikan solusi untuk masalah-masalah tanaman-tanaman kita. Insya Allah karyawan kita itu bisa memberikan solusi untuk memberikan produk-produk yang tepat pada petani
dengan permasalahan dari tanaman yang ada di hutan. Cara saya membangun kepercayaan dengan petani itu yaitu salah satunya itu memberikan solusi pada petani. Tidak hanya menjual produk juga, tapi kita menawarkan untuk masalah tanaman ini kita dengan produk ini gitu. Jadi tidak hanya menjual aja, tapi kita juga memberikan solusi juga kepada petani, kemudian memberikan promo-promo, kadang ada promo-promo juga kebutuhan pokok atau kebutuhan apa dikit-dikit gitu. Terus pelayanan juga sih Mas. Terus kita juga bisa sistem tukar barang juga bisa. Umpamanya kan udah beli, terus kok sampai rumah kok nggak cocok kalau ini, tapi untuk produk yang belum dibuka ya, itu kok kayaknya nggak suka kalau ini, terus ditukar boleh. Kalau pengaturan cash flow di toko gitu ya, itu diusahakan untuk petani tidak boleh bon ya. Terus untuk petugas-petugas yang kadang mau pinjam produk buat promo gitu toh, mau dipinjam dulu gitu harus izin, terus dikembalikan lagi. Kalau enggak ya ada catatannya gitu, tiap pengeluaran atau pemasukan itu ada catatannya. Jadi untuk pengeluaran untuk kebutuhan toko atau kebutuhan non toko itu ada catatannya. Pesan saya untuk para perintis itu kita harus berani dalam menghadapi apapun itu. Contohnya ya dengan keadaan sekarang gitu toh. Terus jangan takut gagal. Ya gagal itu ya ada gagalnya, tapi jangan. Kita harus mulai lagi. Walaupun sambil ya berdarah-darah sih, tapi ya tetap harus berjuang terus. Gitu. Harapan untuk pertanian Indonesia, terutama harapan saya ini untuk pemerintah sih lebih memperhatikan petani-petani di Indonesia. Petaninya itu lebih diemong, lebih dilihat, terus hasil panen juga lebih baik lagi. Jadi kalau hasil panen baik juga otomatis pembelian produk juga lebih banyak sih. Soalnya kan harga beli produk tinggi tapi hasil panennya itu rendah gitu loh Mas. Jadi kan untuk benih sendiri itu kan harganya mahal, tapi hasil panennya itu jualnya itu murah banget, nggak stabil. Terus pestisida kan nggak murah gitu loh Mas. Nah itu kemarin sempat plastik aja mahal pol, bisa buat nyicil motor.